Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LP2M Universitas Negeri Padang, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian kami yang berjudul Analisis Determinan Harga Rumah, Pendekatan Hedonic Price Model dan Aktor Behavioral Analysis, studi kasus zona merah Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri dari Bapak Dr. Idris MSI, Ibu Dr. Novia Zulfaryani SEMSI, dan Ibu Melty Roza Adri SEME. Adapun latar belakang penelitian kami ini beranjak dari beberapa permasalahan yang mempengaruhi harga sewa rumah di daerah rawan bencana Kota Padang dan willingness to stay dan willingness to pay terhadap mitigasi bencana, sehingga nanti bisa ditentukan apa strategi dalam pengembangan dan pengelolaan shelter di zona merah Kota Padang dalam rangka mitigasi bencana. Nah, hal ini dilatar belakangi bahwa Kota Padang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki resiko bencana alam tertinggi di Indonesia. Nah, adapun risiko bencana daerah meliputi gempa bumi dan tsunami, kemudian banjir. Nah, itu sangat berisiko untuk wilayah Kota Padang. Nah, dengan padatnya pemukiman penduduk, daerah perkantoran, serta fasilitas publik yang berada di sepanjang pantai Kota Padang, ini juga mengharuskan pemerintah untuk menentukan langkah mitigasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana gempa yang diikuti dengan tsunami di daerah Kota Padang. Dan tentunya dengan adanya risiko bencana ini tentu akan berdampak terhadap harga atau sewa rumah di Kota Padang. Adapun metode dan bagan air dari penelitian kami yang insya Allah akan dilaksanakan selama 2 tahun. Pada tahun pertama kita akan menentukan harga perumahan dan willingness to stay untuk wilayah rawan bencana Kota Padang. Nah, di dalam penentuan harga perumahan dan willingness to stay ini digunakan 3 atribut yang meliputi atribut lingkungan, kemudian atribut struktural yang terkait dengan karakteristik bangunan perumahan, kemudian terkait dengan neighborhood atribut yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga serta akses ke fasilitas publik atau shelter ataupun rumah sakit ataupun city center ataupun ke pusat-pusat pendidikan. Nah, untuk menentukan determinan harga rumah dalam penelitian ini kita akan menggunakan metode hedonic price model. Nah, untuk hedonic price model ini kita akan menggunakan data Susenas dari modul kesehatan dan perumahan. Nah, sementara untuk analisis regresi logistik dalam penentuan willingness to survive atau willingness to stay masyarakat di wilayah zona merah tsunami, itu kita akan melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan data langsung ke rumah tangga yang berada di zona merah tsunami. Nah, selanjutnya pada tahun kedua penelitian, kita akan lanjutkan dengan willingness to pay terhadap mitigasi bencana alam di Kota Padang dan dilanjutkan dengan strategi pengembangan dan pengelolaan shelter. Untuk strategi pengelolaan dan pengembangan shelter, kita akan melaksanakan FGD dan in-depth interview dengan stakeholder yang terkait dengan masalah mitigasi bencana dan penanganan terhadap bencana alam.
Nah, maka di dalam penentuan strategi pengembangan dan pengelolaan shelter, kita akan menggunakan metode MICMAC untuk menentukan apa variabel kunci di dalam strategi keberlanjutan di dalam pengembangan dan pengelolaan shelter. Nah, sementara metode MECTER terkait dengan posisi dan peran stakeholder di dalam pengembangan dan pengelolaan shelter, mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang. Adapun roadmap penelitian yang kami laksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2027 mendatang, itu terkait dengan analisis kesejahteraan nelayan, potensi sumber daya perairan, kemudian green agriculture di Sumatera Barat. Di tahun 2020 sampai dengan 2021, kami tim peneliti juga telah melaksanakan beberapa riset yang tentu sangat mendukung metode di dalam riset yang kami lakukan saat ini. Nah, terkait dengan determinan alih fungsi lahan, kemudian willingness to insure petani, model pengembangan wilayah berbasis aren di negari Andale, dan model pengelolaan sampah rumah tangga perkotaan. Nah, kesemuanya ini tentu terkait dengan kajian ekonomi lingkungan. Nah, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, kita melaksanakan penelitian terkait dengan analisis determinan harga rumah dengan menggunakan pendekatan hedonic price model dan aktor behavioral analysis. Nah, untuk kelanjutan dari penelitian pada tahun 2022 dan 2023, maka pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 kita akan laksanakan penelitian terkait dengan model pengaruh aktivitas gempa terhadap nilai perumahan yang kita gunakan dengan pendekatan multi-level approach. Nah, kemudian di tahun 2026 sampai dengan tahun 2027 kita akan gunakan multi kriteria decision model untuk pemilihan dan lokasi tempat penampungan sementara dalam penanggulangan risiko bencana di daerah Kota Padang. Nah, tujuan penelitian kita yang kita bagi dalam 2 tahun. Dalam tahun pertama dan kita akan menjawab 2 tujuan penelitian, yaitu di tujuan 1 dan 2 terkait dengan determinan harga rumah dan determinan willingness to stay rumah tangga di daerah rawan bencana gempa dan tsunami Kota Padang. Nah, kemudian di tahun kedua kita akan menganalisis willingness to pay bencana gempa dan tsunami di dalam rangka mitigasi bencana Kota Padang. Nah, kemudian kita akan susun strategi pengembangan dan pengelolaan shelter bencana Kota Padang. Hasil penelitian yang sudah kami lakukan pada tahun pertama terkait dengan estimasi determinan harga rumah dengan pendekatan hedonic price method. Nah, dari hasil analisis ini kita membagi keseluruhan sampel baik yang berada di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, dan dari hasil keseluruhan ini ternyata wilayah perkotaan DAMI kota memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga rumah. Oleh sebab itu, kami melakukan dekomposisi untuk analisis berikutnya khusus untuk wilayah perkotaan. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, ternyata atribut struktural rumah baik di keseluruhan wilayah perkotaan dan pedesaan ataupun khusus di wilayah perkotaan saja itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga rumah. Nah, sementara lokasi rumah di daerah perkotaan, yaitu di tepian danau atau sungai ataupun laut, itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga rumah. Hal ini mengindikasikan jika rumah berada di tepian danau, sungai, ataupun laut, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan harga sewa rumah sebesar 24,56%. Nah, sementara variabel bencana alam yang kami detect baru banjir dan longsor itu tidak mempengaruhi harga perumahan baik secara keseluruhan maupun untuk wilayah perkotaan. Nah, kemudian terkait juga dengan atribut pengelolaan lingkungan yaitu terkait dengan sampah dan limbah. Masyarakat
yang berada di Kota Padang sudah memperhatikan bagaimana pengelolaan sampah dan limbah yang tentu akan terkait dengan masalah kesehatan. Nah, dan ini ternyata juga memberikan pengaruh positif terhadap determinan harga rumah di daerah Kota Padang. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa beberapa variabel memiliki efek di atas 30%. Nah, di antaranya yang pertama itu terkait dengan pengelolaan sampah. Jika sampah diangkut oleh petugas, maka harga rumah itu akan meningkat sebesar 34,80%. Nah, begitupun dengan limbah. Jika pembuangan limbah pada saluran tertutup, itu juga harga rumah akan meningkat sebesar 31,02%. Begitupun untuk luas bangunan rumah. Namun untuk secara keseluruhan, atap yang digunakan ya seperti beton atau genteng itu memberikan efek 42,41% terhadap peningkatan harga rumah di Kota Padang. Nah, sementara untuk wilayah perkotaan itu lebih dominan dikontribusikan atau dipengaruhi oleh jenis lantai, kemudian dipengaruhi oleh masalah lingkungan terkait dengan pengelolaan limbah dan sampah. Itu yang lebih memberikan efek yang dominan terhadap penentuan harga rumah di daerah perkotaan Kota Padang. Nah, dari penelitian yang telah kami lakukan ini, bahwa pada eh, saat sekarang kami sedang melakukan pengumpulan data lanjutan sebagai hasil lanjutan dari model determinan harga rumah, yaitu terkait dengan willingness to stay rumah tangga yang tinggal di sekitar daerah pantai Kota Padang. Nah, adapun luaran yang akan kami peroleh yaitu terkait dengan artikel penelitian kami yang akan menjawab dua tujuan riset pada tahun pertama, yaitu model determinan harga rumah, pendekatan hedonic price method, dan juga nanti willingness to stay rumah tangga yang tinggal di zona merah tsunami Kota Padang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kilaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.